Pemirsa, sepertinya kita tidak akan melihat lagi kemesraan penyanyi Shanty dengan pacarnya sutradara video klip Jadi Mas, karena sejak tanggal 5 Agustus lalu, Shanty mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan Jadi Mas. Konon, ada faktor orang ketiga yang menjadi pemicunya. Belakangan media memang gencar memberitakan kalau Shanty dekat dengan Mario Lawalata, anak Regi Lawalata. Ada pula berita yang mengatakan kalau Shanty juga dekat dengan Andi Rif, vokalis grup band Rif. Kalau nggak ada yang sirik ya berarti satu kesuksesan selalu pasti disirikin orang gitu. Noses around the door, they just checking if this. Berita lain datang dari Krisdayanti. Setelah sempat memutuskan untuk stop dari dunia sinetron karena dilarang oleh suaminya Anang Hermansyah, kabarnya kini Krisdayanti akan kembali berakting di sinetron. Hal ini tentu saja memancing berbagai dugaan. Pasti ada alasan khusus mengapa Krisdayanti harus melanggar larangan suaminya itu. Kita waktu itu dapat surat teguran dari Multivision dan memang saya masih punya utang kontrak 40 episode. Jadi memang tanggung jawab moral saya sebagai seorang pemain sinetron di Multi yang memang harus melaksanakan sisa episodenya gitu. Jadi dengan perjanjian-perjanjian yang memang kita rasa tidak merugikan satu sama lain. Dan suamiku benar-benar dilibatkan banget dengan siapa saya bermain, dengan sutradara siapa saya diarahkan, sinopsis, skenario semuanya Anang ikut terlibat. I've seen those widows pray, Father heart they have taken away. Pemirsa, ada pula berita dari Donita Rose, VJ MTV asal Filipina. Beberapa waktu lalu Donita datang ke Indonesia khusus untuk syuting iklan sebuah minuman suplemen. It's the first time that I'm ever endorsing any commercial products here in Indonesia, and I'm excited. I've been wanting to do this for the longest time because, of course, being with MTV, being based in Singapore, we're able to reach a big fan base all across the region, and I've been doing a lot of work in the Philippines. I've done some work in Thailand, but most of the stuff I've done so far in terms of hosting is here. I've done a lot of the magazine covers and interviews, and I feel and I'm not just saying this because I'm here, but I feel next to the Philippines, like Indonesia is like my second home. So it's like I wanted to capitalize on the fact that, everybody knows me here, and everybody's really good to me, and I'm finally here. I'm finally endorsing a product that I really believe in, and I'm excited about them sending me back here again in the future. They just pop by like they popped by yesterday. They just check. Artis Peggy Melati Sukma termasuk artis yang paling sibuk saat ulang tahun RCTI yang ke-12 lalu. Pada puncak acaranya Jumat 24 Agustus lalu, Peggy tampil sebagai pembawa acara sejak pagi hingga tengah malam. Jadi sejak pukul 6 pagi, Peggy sudah hadir di studio RCTI untuk mempersiapkan diri. Dan acara pun baru berakhir pukul 11 malam. Momen itu merupakan pengalaman pertama Peggy tampil sebagai pembawa acara sehari penuh. Aku capek banget soalnya persiapan untuk ulang tahun RCTI ini kan lumayan banyak ya, kita harus rehearsal, harus latihan nyanyi dan lain sebagainya gitu. Dan di luar persiapan acara ulang tahun RCTI ini kebetulan aku lagi syuting beberapa FTV yang pulangnya pagi terus. Jadi capeknya tuh terasa sekali. Cuman pada saat perform gitu di depan kamera kayaknya semua hilang karena yang dipikirin cuman gimana supaya keseluruhan acara ini bisa berjalan dengan baik. We're just thinking. We're just thinking. We're just thinking. Pemirsa, akhirnya hubungan cinta antara penyanyi Shanty dengan sutradara video klip Jadi Mas putus di tengah jalan. Kesibukan masing-masing dan adanya pria lain yang dekat dengan Shanty menjadi pemicunya. Benarkah ada pria lain dalam kehidupan Shanty saat ini? Pemirsa, sepertinya kita tidak akan melihat lagi kemesraan penyanyi Shanty dengan pacarnya sutradara video klip Jadi Mas, karena sejak tanggal 5 Agustus lalu, Shanty mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan Jadi Mas.
Konon ada faktor orang ketiga yang menjadi pemicunya. Belakangan media memang gencar memberitakan kalau Shanti dekat dengan Mario Lawalata, anak Regi Lawalata. Ada pula berita yang mengatakan kalau Shanti juga dekat dengan Andi Rif, vokalis grup band Rif. Berita itu akhirnya menimbulkan rasa saling curiga yang mengakibatkan berakhirnya hubungan cinta Shanti dengan Jelina. Gue sama Mario itu dibahas dari kapan tahu, udah dari kapan tahu banget. Dan kita tuh sahabatan dari tahun 96. Jadi kalau misalnya baru digosipinnya sekarang, selain udah telat ya basi banget dan memang nggak pernah ada apa-apa dan tidak akan pernah ada apa-apa gitu loh. Sama Andi Rif itu gue pure gara-gara gue suka ngefans banget sama Rif. Tapi bukan sama Ania doang, sama the whole band gitu loh. Jadi ya ngerti kan gitu loh. Jadi kalau misalnya dia manggung di mana ya gue wah, gue gitu loh. Yang kayak gini mungkin dianya bisa ngerti, tapi orang-orang di sekelilingnya mungkin enggak kan, ya kan gitu loh. Jadi gue daripada gue menyakiti dia dan menyakiti orang-orang yang di sekelilingnya juga dengan gimana sih kayaknya gue udah pacaran sama satu orang tapi digosipin sama orang lain gitu kan nggak enak banget gitu. Jadi gue pikir oke, if I can make you happy then you are free to go gitu loh, find someone better than me gitu loh, kayak gitu. Bagaimana reaksi Jedimas saat mengetahui keputusan Shanti itu? Kalau harus putus ya apa mau dikata gitu ya, kalau misalnya nggak harus putus ya kita usaha lagi. Yang pasti sih selama pacaran saya juga ngusahain beda sama yang pertama dulu gayanya gitu. Jadi maksudnya lebih lebih berkualitas dibanding yang dulu lah gitu ya. Saya udah berusaha gitu, saya bukan yang nggak berusaha untuk, jadi cowok yang baik gitu ya istilahnya gitu. Tapi ya udah kalau dia tiba-tiba maunya putus ya udah yang penting gue usaha kan gitu. Apakah Jay percaya dengan gosip kedekatan Shanti dengan pria lain? Dalam hal ini memang percaya sama si Santinya gitu, dia ngomong apa ya udah saya anggap itu benar gitu. Tapi memang nggak bisa disalahin saya juga orang gitu. Jadi maksudnya adalah kecolek-colek dikit gitu ya, kesel gitu ya. Masa sih enggak gitu, kalau gue nggak kesel malah gue curiga nih gue beneran sama pacar gue nggak sih gitu ya. Jadi saya juga biarin perasaan itu memang gitu. Tapi memang saya juga bilang sama dia, gue juga butuh waktu untuk nenangin. Maksudnya dengan ada yang gosip apa ini ya kasih gue waktu juga untuk nenangin. Karena memang kalau gue orang yang nggak berperasaan mungkin gue nggak perlu waktu. Tapi maksudnya gue kan orangnya ada perasaannya, jadi gue juga perlu sedikit waktu gitu. Menurut Shanti, apakah selama ini Jedimas tipe pacar yang pencemburu? Bebas, orangnya tuh bebas gitu ya. Cuman gue juga bisa ngertiin dia. Lama-lama kalau denger berita yang sama berulang-ulang gitu kan, pasti bega juga gitu loh. Soalnya kayak gini, misalnya gue dari hard rock gitu habis nonton band siapa gitu, misalnya Rif Lataro. Gue keluar dari hard rocknya tiba-tiba diwawancara sejuta orang wartawan, itu kan sejuta media yang nulis gitu kan. Jadinya kesannya berulang-ulang padahal wawancaranya sekali gitu loh. Ya itulah ya, gue maklum banget kalau emang dia misalnya panas dengernya, ya gue aja panas kok dengernya, apalagi dia. Dalam hubungan cinta, masalah cemburu adalah hal yang lumrah. Apalagi dalam dunia selebriti yang memang sangat rawan dengan hal itu. Tetapi biasanya semua akan mudah diselesaikan jika ada saling pengertian. Lantas bagaimana dalam hubungan cinta Shanti dengan Jedimas? Gue ngerasa sampai sekarang gue belum nemuin orang yang lebih baik dari dia buat gue. Tapi gue ngerasa I am not good enough for him gitu loh. Jadi nggak fair gitu. Jadi dan gue juga ngerasa serba salah gitu. Gini dikit salah, gitu dikit jadi salah gitu kan. Jadinya if I can make him happy, then I can be happy too gitu loh. Lalu bagaimana dengan isu kalau selama ini Shanti tidak pernah menunjukkan perhatiannya kepada Jedimas? Gue akuin gue memang orangnya terlalu cuek gitu ya. Gue akuin gue pernah lupa ulang tahunnya dia segala macam. Tapi bulan ini gue nggak akan lupa 24 Agustus. Ya kalau masih boleh bilang sayang. Gue mau ngucapin selamat ulang tahun. Sorry tahun lalu lupa, tapi tahun ini ingat gitu. Dan anehnya emang begitu udah putus malah ingat gitu kan. Cuman gimana? Ya udah emang gitu adanya. Apakah Jay tidak kecewa dengan keputusan Shanti yang memutuskan jalinan cinta mereka? Iya ada lah pasti gitu loh. Maksudnya gue yang untuk pacaran kali ini bela-belainnya tuh banyak gitu. Maksudnya toleransinya juga banyak. Saya juga nggak bilang dia nggak ada toleransi ya. Maksudnya tapi guenya yang pasti gue tahu guenya sendiri tuh bertoleransinya banyak. Banyak ngasih waktu, ngasih apa gitu, ngasih pengorbanan juga. Meskipun dia juga ya gitu. Tapi sayang sekali itu harus selesai gitu. Apakah Jay sudah memikirkan untuk mencari pengganti Shanti saat ini? Enggak, gue nggak pikir ke sana. Jadi maksudnya ini kalau biasanya kalau gue putus, gue tuh biasanya nggak pernah siap emang karena gue nggak punya serep. Dalam dunia selebriti, pasangan Shanti dan Jay pernah dianggap sebagai pasangan yang serasi. Lalu masih adakah kemungkinan Jay dan Shanti untuk bersatu lagi? Mudah-mudahan ya. Gini loh, kita tuh putus karena satu sama lain terlalu sibuk masing-masing, nggak pernah ketemu. Dia weekdays kerja, gue nggak gitu banyak kerja. Tapi begitu giliran weekend, gue kerja full banget, ya dong. Nyanyi kan banyaknya weekend. Dia pas nggak bisa juga, nggak ketemu jalannya. Dan mustahil kalau orang bisa bilang, oh gue bisa pacaran tanpa harus ketemuan. Susah banget, gitu loh.
Dan kalau bilang gue sangat percaya sekali sama dia, oke fine percaya, tapi kualitas ketemu kan nggak ada gitu loh.